Nah, ini kayaknya yang paling banyak pengalamannya Pak Sandi Rais nih kayaknya. Dari wajah beliau tergambar betapa besarnya pengalaman beliau. Silakan Pak Sandi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam untuk semua. Saya dari Istiqomah Madya Batam, jurusan teknik komputer. Saya sendiri sebenarnya banyak dipraktisi, Pak. Jadi untuk pengalaman mengajar mungkin baru 1 tahun ya, Pak ya. Oke, oke. Dan pun Tapi pernah ketemu kasus seperti Bu Fitria? kasus tentang ini ya, Pak ya, Anak tentang yang malas? pernah sih, Pak. Memang pertama itu kita harus mengenali, kalau pernah saya cara mengajar itu mengenali secara individual satu-satu, per anaknya itu gimana gitu, background-nya gimana, yang sama yang Bapak sampaikan tadi, disampaikan secara CV-nya seperti apa, tapi, saya tidak, ini menanyakan, atau mempelajari CV, Pak, tapi pas di awal perkenalan, saya perkenalkan diri, terus, saya mencoba, dari satu-satu mahasiswa itu memperkenalkan diri. Saya rasa seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandi. Jadi kalau Pak Sandi pengalaman beliau langsung interaksi langsung ya Pak ya, nanya langsung. Nanti data itu dicatat, lalu dijadikan sebagai dasar untuk merancang pembelajaran ya Pak ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Apa masih ada yang mau bertanya? Silakan. Masih saya kasih kesempatan ada 1 penanya lagi. Monggo, Bapak Ibu. Ibu Fitria, silakan diturunkan tangannya. Capek itu Bu. Angkat tangan terus. Oke. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau begitu kita lanjut ya. Kalau begitu kita lanjut. Nah, sekarang untuk pembelajaran daring sinkron Bapak dan Ibu sama dengan pembelajaran luring ya, ada 3 bagian. Ada pembukaan opening, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Jadi sekarang Bapak dan Ibu dalam sesi ini, kalau untuk pembukaan saya kira kita semua sudah sangat mumpuni ya. Pembukaan, apa yang harus ada itu? Yang pertama, ya karena ini sudah rutinitas harian kita, jadi kita nggak akan banyak bicara tentang pembukaan. Ada pertama adalah orientasi. Berarti orientasi itu artinya pemusatan, set induction, pemusatan perhatian. Apa yang kita lakukan? Salam, sapa, periksa, doa. 4 itu harus ada di depan. Nah, nanti kan Bapak Ibu akan peer teaching ya, tolong diperhatikan itu. Salam, sapa, periksa, doa. Itu 4 kegiatan minimal saat kita orientasi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa, apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Salam, sapa, periksa. Oke, semua sudah ready? Coba, kamera on, periksa. Oke, semua sudah ready, sudah siap? Mari kita awali dengan berdoa. Nah, itu sudah masuk sub kegiatan orientasi, orientation, salam, sapa, periksa, doa. Yang kedua adalah apersepsi. Apersepsi. Apersepsi itu artinya bagaimana kita menarik perhatian anak agar terbawa ke materi yang akan dipelajari. Apersepsi itu ada 2 Bapak Ibu. Apersepsi untuk sub CPMK baru dan apersepsi atau untuk sub CPMK dalam sub CPMK yang sama. CPMK capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi mata kuliah kita punya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK mata kuliah kita itu melalui di breakdown lagi menjadi beberapa sub CPMK. Nah, ini mungkin agak teknis ya. Biasanya sub CPMK itu 4-7. Jangan sub CPMK-nya sebanyak minggu. 14. Kalau di RPS-nya tolong nanti direvisi ya. Jangan sub CPMK-nya 14 minggu, 14 buah. Juga sub CPMK. Cukup 3 atau 4 atau 5 atau 7. Artinya apa? Satu sub CPMK itu dicapai dalam 1, 2, atau 3 minggu. Jadi bukan satu sub CPMK dicapai dalam 1 minggu. Kenapa tidak boleh? Kalau kita menggunakan kerangka pengembangan kurikulum Outcome Based Education, OBI, maka itu nggak boleh lagi terlalu banyak sub CPMK. Karena nanti kalau terlalu banyak sub CPMK, kita akan terjebak pada narrow skill. Mengajarkan yang dangkal-dangkal. Mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan, mampu menguraikan. Kalau mahasiswa nggak boleh lagi ada menjelaskan. Ya. Mahasiswa itu tagihannya C4, C5, C6. Berarti menganalisis, merancang, membuat,
memberi argumentasi, merumuskan, menilai, menyimpulkan. Nah, itu KKO yang harus ada di RPS Bapak dan Ibu. Kalau begitu, ya sampaikanlah apersepsi yang mampu menarik mereka ke hal tersebut. Dengan apa kita melakukan apersepsi ya? Ya boleh dengan, kalau kita sub CPMK baru, berarti materi baru, berarti boleh menampilkan sesuatu, apakah video, apakah foto, atau cerita, yang nanti membawa mereka untuk belajar tentang topik tersebut. Contoh, hari ini kita akan belajar tentang negara Belanda. Nah, kira-kira apa apersepsi yang bisa kita gunakan? Ayo, saya minta pendapat Bapak Ibu. Pak Dion, karena dosen geografi, hari ini kita akan melanglang buana ke negara Belanda. Topiknya negara Belanda. Kira-kira apa apersepsi? Apa yang bisa Bapak hadirkan agar anak itu langsung twing Belanda? Nah, gitu. Apa kira-kira? Yuk. Mohon Bapak Ibu, sarannya. Ayo. Nah, kalau kita bicara Belanda, apa yang ada dalam pikiran kita? Coba Ibu Imas. Kalau bicara Belanda, apa yang teringat? Bunga tulip mungkin, Pak. Bunga tulip, oke, good. Berarti Pak Dion bisa, Ananda, mahasiswa, perhatikan. Ini bunga apa? Mawar, salah. Bunga Kamboja, salah. Bunga tabungan, salah. Bunga apa ini? Bunga tulip. Nah, kira-kira bunga tulip dari mana? Solo, salah. Jakarta, salah. Zimbabwe, salah. Dari mana? Belanda. Wah, Belanda. Oke, Ananda, bunga tulip dari Belanda. Agar kita lebih paham bagaimana negara Belanda, hari ini kita belajar tentang negara Belanda. Ada contoh bagaimana kita menggiring mahasiswa ke topik kita dengan menghadirkan apersepsi. Apersepsi. Itu kalau sub CPMK-nya baru. Bagaimana apersepsi kalau sub CPMK-nya yang lama? Artinya ini pertemuan kedua. Minggu kemarin udah belajar sub materi itu juga. Yang paling mudah itu adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ananda, minggu kemarin kita telah belajar tentang penyakit menular ya. Kita sudah sampai kepada konsep-konsep dasar. Nah, sebelum kita lanjut kepada bagaimana mengatasi penyakit menular, Bapak mau tanya dulu nih kepada beberapa Ananda semuanya agar Anda memiliki pemahaman yang pas sebelum masuk prerequisite-nya. Coba Ibu Ima ya. Kemarin yang termasuk penyakit menular apa saja? Bagus. Oke, Pak Wery, silakan. Penyakit menular itu lebih banyak terjadi di daerah mana? Keren, mantap. Pak Rizal, penyakit menular itu biasanya banyak cuaca mana? Luar biasa. Wah, ini sepertinya teman-teman, Anda semua masih ingat pelajaran minggu kemarin, maka kita lanjut ke minggu ini. Ah, begitu. Itu apersepsi kalau sub CPMK-nya sama atau pertemuan yang berlanjut. Setelah orientasi dengan salam, sapa, periksa, doa, lalu kita apersepsi, maka kegiatan ketiga dalam pembukaan itu adalah motivasi. Motivasi ini maksudnya bukan motivasi secara umum ya. Motivasi ini artinya dosen menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari materi itu. Nah, sehingga kalau mereka tahu tujuannya, maka mereka akan termotivasi. Oh, ini ada gunanya buat saya. Oh, ini ternyata penting. Maka muncullah motivasi intrinsik dari mahasiswa itu untuk belajar. Oke, jangan lupa di awal pembelajaran Bapak Ibu menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Itu baru pembukaan. Yang kedua adalah kegiatan inti. Dalam pembelajaran daring pun kegiatan inti itu bisa disetting dengan sebaik mungkin. Nah, karena kita dosen di perguruan tinggi, sesuai dengan IQ 7, indikator kinerja utama IQ 7, pembelajaran kolaboratif dan partisipatif, maka metode kita cuma dua. Case method dan team-based project. Nah, ini sejak tahun 2000 ya, ini Pak Dion alhamdulillah mencoba memahami, menggali, dan mengembangkan pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Jadi Bapak Ibu, case method itu muaranya itu dari PBL, Problem Based Learning. Maka silakan Bapak Ibu menerapkan SINTA, langkah-langkah PBL dalam pembelajaran. Modelnya PBL, metodenya case method atau CBL, case based learning. Model yang kedua PJBL, project based learning. Metodenya menjadi team based project.
Nah, jadi nanti dalam RPS Bapak Ibu cuma 2 itu. Kalau mau RPS Bapak Ibu diakui sebagai pencapaian IKU oleh kementerian kita. Kan setiap semester kan kita RPS itu dinilai ya. Lalu perguruan tinggi itu akan di ranking dan ada hadiahnya ya, ada hadiahnya. Nah, tahun kemarin UNP dapat juara nasional, dapat 14 miliar ya dengan pencapaian IKU-nya. Ini kan lumayan itu ya, 14 miliar. Kalau kita beli kerupuk, bayang di mana naruhnya kan, nah seperti itu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu, rancangan pembelajaran dalam RPS kita pilihannya cuma 2. PBL dengan case method, PJBL dengan team based project. Nah, apa bedanya Pak Dion? Apa karakteristiknya? Seperti apa RPS-nya? Wah, enggak mungkin kita bahas sekarang. Nanti silakan Bapak Ibu kalau perlu diskusi lebih lanjut, kita japrian saja ya. Nanti kita diskusi saja. Nah, kita ambil contoh bagaimana menata pembelajaran daring dengan e-learning sinkron dengan case method. Yang perlu Bapak paham adalah PBL dan PJBL itu punya sintak, langkah-langkah. Sintak pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Dan itu sudah baku. Bapak Ibu boleh mengembangkan, boleh. Ya, mengurangi, boleh. Menambah, boleh. Menyederhanakan juga boleh, tidak ada masalah. Dosen tidak diikat dengan satu model dan metode khusus. Walaupun secara label kita kemukakan yang sesuai dengan program nasional. Nah, pertama, ingat nanti ada yang disebut dengan individual activity. Maaf sebentar, saya minum. Dalam case-based learning, ada 3 aktivitas yang harus terjadi. Jadi kalau Ibu nanti peer teaching atau mengajar di kampus, pastikan 3 kegiatan itu terjadi. Yang pertama, individual activity, aktivitas individu mahasiswa. Aktivitas individu tidak dilakukan dalam kuliah tatap muka. Aktivitas individu dilakukan sebelum pembelajaran tatap muka. Jadi kita e-learning tadi, ini materi e-learning ini kan pukul 10:15. Berarti materi-materinya itu sudah Bapak kasih di sebelum kuliah. Jadi Bapak-bapak mahasiswa telah membacanya. Jadi mereka masuk tuh udah punya yang namanya prerequisite ya, materi-materi, skema-skema, sudah punya mereka. Jadi selama kuliah dosen tidak boleh lagi menjelaskan teori. Jadi nanti tidak ada lagi, hari ini kita bicara tentang penyakit menular. Yang dimaksud dengan penyakit menular adalah TP3, itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena dosen masuk kuliah, dosen adalah pembuat masalah, pemberi masalah. Jadi tiap hari kerja dosen itu hanya bikin masalah di kelasnya. Buat masalah dan memberi masalah untuk mahasiswanya yang memang hidupnya telah bermasalah juga. Nah, gitu. Jadi langkah pertama adalah dosen menyajikan masalah yang akan dianalisis. Tidak boleh lagi dosen menjelaskan teori tentang, enggak boleh lagi. Teori-teori, materi-materi telah disediakan sebelum kuliah. Pertama, hadirkan masalah. Individual activity. Yang kedua, group discussion. Nah, berarti dalam rancangan pembelajaran Bapak Ibu harus ada kerja kelompok. Apa yang dikerjakan dalam kelompok? Menganalisis kasus masalah. Jadi kalau penyakit menular, topik kita, Bapak Ibu tinggal mencari kasus-kasus tentang topik menular. Penyakit menular, minta mereka menganalisis. Kenapa bisa terjadi? Dan ingat pertanyaan cuma 2 ya, kenapa dan bagaimana. Tidak boleh what, where, when, and who. Siapa, apa, mengapa, di mana, kapan. Nah, itu jangan lagi digunakan. Tagihnya cuma 2, kenapa dan bagaimana. Mereka mengkomunikasikannya, mendialogkannya dalam kelompok. Lalu yang ketiga, classroom discussion. Jadi minta kelompok individu dari kelompok tadi telah menganalisis masalah, lalu beri ruang mereka untuk menampilkan IGAS-nya. Ingat IGAS, ide, gagasan, dan solusi. Nah, buka ruang terjadinya komunikasi,
reciprocal, yang saling bolak-balik gitu ya. Pendapat Pak Wery dikonfirmasi oleh Pak Iva. Oh, lalu masuk Pak Antonius, lalu Ibu Fitria, Pak Zadrian, kemudian lalu lagi berusia. Oh, terjadilah seperti itu. Dosen cuma begini aja lagi, angguk-angguk aja, angguk-angguk aja. Luar biasa kalian, dia lebih pintar kalian dari saya ya. Nah gitu lagi. Jadi bukan kita semuanya, bukan kita yang menyuapi mereka, bukan spoon feeding lagi, ya. Bukan jangan lagi kita datang ke kelas itu seolah-olah kita yang paling tahu, kita yang paling hebat, ceramah 2 SKS. Tinggal 5 menit terakhir kita nanya, ada pertanyaan? Ya enggak, udah capek semua mendengar. Nggak akan ada pertanyaan gitu.